Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, saya Yani. Perkenankan saya untuk memandu acara doa bersama agar acara Lebaran on screen dapat berjalan dengan lancar. Ya Allah, Tuhan yang Maha Besar, kami yang kerdil ini memohon kepadamu, menundukkan kepala sejenak untuk bermunajat, memohon doa, memohon kepadamu, semoga dikuatkan langkah kami, semoga amal ibadah kami dalam Ramadan Engkau terima. Memohon maaf atas segala dosa dan khilaf. Memohon kekuatan agar di masa mendatang kami lebih khidmat dalam menjalani peran kami sebagai ibu pendidik generasi. Golongkan kami dalam hamba-Mu yang pandai mensyukuri nikmat. Jauhkan kami dari sikap malas, ambisi, dan khianat. Bimbinglah kami agar selalu beramal dengan penuh kesadaran. Mudahkan kami mengatasi hambatan dan rintangan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih tak pernah pilih kasih. Dengan silaturahmi ini, semoga persaudaraan kami semakin erat. Dengan acara Lebaran on screen ini, semoga kekilafan kami Engkau beri maaf. Dengan memohon kasih-Mu, bahagiakanlah hidup dan kehidupan kami. Jauhkan kami dari fitnah dan dengki. Berilah kami kesehatan jasmani dan ruhani. Ya Allah, Tuhan yang Maha Agung, penguat hati di kala mendung, lapangkan dada kami untuk mentaati segala perintah-Mu. Tabahkan kami untuk menjauhi semua larangan-Mu. Teguhkan pendirian kami untuk selalu takwa dan beriman. Rahmat dan ampunan-Mu pasti yang kami damba dan kami harapkan. Rabbana taqabbal minna sholatana wa du'a innaka anta samiul alim. Taqabbal minna taubatana innaka anta tawwabur rahim. Ya Rabb kami, terimalah ibadah kami dan terimalah permohonan kami. Sungguh Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Terimalah taubat kami, karena Engkaulah Sang penerima taubat. Ya Allah yang Maha Kuasa, penguasa segala karsa, hindarkan kami dari mara bahaya. Kuatkan kami agar segera bangkit dari pandemi COVID-19 yang sedang melanda bangsa kami. Muliakanlah agama-Mu dan jadikan petunjuk-Mu sebagai jalan keluar bagi bangsa kami. Jadikanlah para pemimpin dan ulamanya bersatu, pemimpin dan ulama yang menjadi contoh bagi umat Rasul-Mu.
lindungilah dari perpecahan, lindungilah dari kehinaan. Berkahilah hari ini dan berkahilah pula siapapun yang bermunajat kepadamu. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Qulillahumma malikal mulki tu'ti mulka man tasa wa tanzi'u mulka mimman tasa wa tu'izzu man tasa wa tudhillu man tasa biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail, tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy, wa tarzuqu man tasa'u bighairi hisab. Allahumma inna hadza iqbalu lailik wa idbaru naharik wa aswatu du'atik. Faghfir lana, faghfir lana, faghfir lana ya Allah. Allahumma innaka ta'lamu an hadhil qulub qad istabat ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syariatik. Fawathiqillahumma rabbi totaha wa dimudaha wa diha wa mlaha binurikal ladhi la yahbu wasrah suduroha bifaidil imani bik wa jamili tawakuli alaih wa ayha bimarifatik wa mitha ala sahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Senang sekali sore hari ini saya hadir menemani teman-teman semua di Lebaran on Screen Ibu Profesional. Insya Allah hari ini ada Pak Dodi dan Bu Septi yang akan mengisi live langsung dari Salatiga. Nah, lalu tidak lupa juga ada teman-teman dari Timnas yang juga akan memeriahkan sore ini dengan ucapan Hari Raya. Jadi silakan disaksikan dan jangan lupa ikuti acara ini bersama saya selama 1 jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda Profesional? Pada bulan Ramadan adalah hari-hari penuh latihan bagi semua umat muslim. Pada bulan Ramadan ini kita berlatih mengekang hawa nafsu, kemudian juga berlatih meningkatkan kesabaran dan juga latihan menguatkan potensi diri. Pada bulan Ramadan kali ini bersamaan dengan adanya pandemi COVID-19, Bunda semua jadi punya tantangan baru. Di tengah berbagai tugas seorang ibu, Bunda tetap perlu punya pikiran yang tenang dan hati yang lapang. Karena dari wajah Bunda yang teduh,
semua anggota keluarga bisa ikut merasa tentram. Selamat untuk Bunda semuanya, selamat berbahagia karena sudah melampaui semua tantangan ini. Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Ibu Profesional Kebanggaan Keluarga, Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka Lebaran virtual Ibu Profesional. Selama 30 hari kita sudah berusaha sebaik mungkin agar bisa mengisi hari-hari di bulan Ramadan dengan kebaikan. Mari kita lanjutkan kebaikan yang telah kita lakukan agar bisa menambah pundi-pundi kebaikan dan keberkahan dalam hidup kita. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan 1441 Hijriah telah berlalu. Ramadan istimewa yang tak mungkin akan kembali lagi. Semoga di Ramadan kemarin kita telah berpuasa selayaknya ulat yang berpuasa saat menjadi kepompong. Kini kita telah menjadi kupu-kupu yang siap menebar manfaat ke seluruh antero bumi. Selamat Idul Fitri 1441 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita sudah melalui Ramadan 1 bulan di rumah saja. Tentunya ini sangat istimewa karena kita bisa main bareng, ngobrol bareng, berkegiatan bareng, belajar bareng, beribadah bareng, dan rumah kita tentu saja makin bercahaya. Semoga cahayanya makin berpendar menyinari lingkungan sehingga kita bisa berbagi kebahagiaan kepada orang-orang di sekitar kita, karena itu yang bisa kita lakukan di masa saat ini supaya imunitas kita tetap terjaga dan juga supaya kita bisa menjadi problem solver dan solution maker di kehidupan. Ayo terus kita bikin aksi kebaikan untuk negeri ini dengan melakukan kegiatan positif dan memberikan kontribusi terbaik sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat lebaran semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu profesional semuanya, taqabbalallahu minna wa minkum, syiyamana wa syiyamakum. Mohon maaf lahir batin. Selamat berlebaran bersama keluarga semuanya. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan 1441 Hijriah telah berlalu. Sungguh Ramadan yang istimewa, berbeda dari biasanya. Semoga di Ramadan lalu amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita benar-benar juga menjadi orang yang baru dan istimewa untuk kedepannya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Ibu Profesional, apa kabarnya? Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum, syiyamana wa syiyamakum, taqabbal ya karim. Semoga pada kesempatan lebaran kali ini kita tetap bersemangat, kita tetap berbahagia, dan tetap produktif walau di rumah saja. Selamat menyaksikan acara ini, semoga acara ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi penghiburan bagi kita semua. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu profesional adalah wadah untuk para ibu dan calon ibu yang ingin mengembangkan potensi dirinya menjadi seorang istri, ibu, dan individu. Ribuan ibu dan calon ibu sudah bergabung bersama kami.
Dan nantikan pendaftaran registrasi batch 9 di bulan Juni 2020. Menjadi ibu butuh ilmu dan semangat memperbaiki diri. Mari belajar bersama ibu-ibu dari berbagai pelosok dunia untuk meningkatkan kualitas diri. Kembali dibuka registrasi 2 dan Foundation 9 Ibu Profesional. Jangan sampai ketinggalan. Tunggu info lengkapnya di bulan Juni 2020. Lebaran tahun ini pasti berbeda di tengah pandemi corona yang sudah 3 bulan lamanya. Saya hadirkan Pak Dodi beserta Bu Septi langsung dari Salatiga. Kita akan membahas tentang esensi halal bihalal di masa pandemi. Jika ada yang ingin bertanya, silakan mengajukan di kolom komentar dan akan dijawab langsung oleh Bu Septi beserta Pak Dodi. Selamat menyaksikan dan semoga teman-teman dapat merayakan Idul Fitri dengan lebih bermakna. Ya, apa kabar teman-teman semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kami berdua sekarang berada di Lebaran on the screen-nya Ibu Profesional keren ya. Ya, Pak Dodi apa kabarnya? Alhamdulillah, syukurillah. Senang sekali. Alhamdulillah. Cuaca cerah setelah baru saja turun hujan lebat. Iya, di Salatiga ini turun hujan lebat sekali ini hari ini, dan Lebaran ketiga ini masih sepi-sepi aja ya. Iya. Ya, kalau Lebaran malam Lebaran itu yang berbeda sekali dengan dulu ya, malam Lebaran. Ya, teman-teman hari ini kita akan ngobrol santai gitu ya selama Lebaran on the screen ya, ini. Ya, Lebaran itu memang santai ya. Iya, Lebaran itu santai. Kami sudah cukup tegang hari-hari. Ya, nanti teman-teman bisa tulis komen di sana untuk kita ngobrol bareng gitu, ngobrol bareng di sini tentang bagaimana sih sebenarnya menghadapi Lebaran, kemudian teman-teman rasanya seperti apa, kemudian next kita harus bagaimana. Nah, itu nanti kita obrolin bareng ya di sini. Nah, ya ini untuk pembuka nih Pak Dodi ya, untuk pembuka ini apa namanya, kalau pasca Ramadan ini kan mengingat pandemi ini kan juga masih berlangsung terus gitu ya, masih berlangsung terus, kemudian dampaknya mulai terasa gitu, baik di keluarga maupun negara ini gitu, Nah, apa seharusnya yang kita persiapkan gitu ya, persiapkan dengan sungguh-sungguh itu, karena berat ini kayaknya. Ya, saya menghela nafas. Saya merasa semakin shock itu ketika masa mulai berkumpul itu ya Pak ya, kita sudah mulai deg-degan gitu, ya Allah ini makin panjang makin berat ini nanti ya. Ya, gimana tidak apa-apa, karena memang tidak mudah bagi negara ini untuk menyangga bila terus-menerus gerak ekonominya dibatasi. Jadi kita perlu untuk berempati kepada para penyelenggara negara bahwa mereka tidak mudah di dalam mengambil keputusan. Maka tidak perlu berkeluh kesah dan berkomentar atas aneka keputusan yang sepertinya seolah-olah saling kadang bertolak belakang, nggak konsisten. Tidak, bukan demikian. Itu karena memang perkembangannya setahap demi setahap barangkali mengharuskan demikian. Kita berempati dan kita fokus pada keluarga kita. Maka yang pertama adalah
Bapak dan Ibu, Ibu-ibu ibu-ibu yang ada di sekalian sini, ya, ibu-ibu ya. sekalian yang hadir saat ini, kita perlu menjaga satu, agar diri kita itu tetap sehat dan waras. Itu dulu. Ya. Kalau nggak sehat, nggak waras, Ya. itu kita tidak bisa melakukan apa-apa. Betul. Nanti kita lemah dan tidak berdaya. Mm. Nah, setelah itu kita jaga agar anggota keluarga kita tetap sehat dan waras. Betul, betul. Karena kalau anggota keluarga kita ada yang sakit, ada yang sudah mulai stres, itu aura satu keluarga akan ikut, energi levelnya itu turun semuanya. Nah, itu kita bangun dulu kegembiraan. Apakah selalu ringan? Ya tidak. Ini situasi tidak mudah. Iya, Maka tidak ringan. Tetapi kita bisa membuatnya setidaknya menyenangkan, menggembirakan di dalam menjalaninya. Nah, mari kita pertama adalah nggak usah terlalu lebay gitu ya. Kalau kita bolehlah memperbandingkan sedikit, tahun 98 2000 itu meskipun ada uang, nggak ada barang loh. Kita sulit saat ini. itu, ya. Terus situasi politik mencekam. Sekarang ini, alhamdulillah, kalau kita ke pasar, pasar masih ada yang bisa kita beli. Kita bawa uang itu masih bisa kita beli. Kalau sekarang kita tidak ada uang, itu setidaknya kita masih bisa membangun sebuah kegotong royongan bersama untuk saling topang satu dengan yang lainnya. Ini situasinya masih sangat memungkinkan untuk kita bergerak. Jadi yang pertama, nggak usah lebay. Kita hadapi. Nah, kalau kita melihat lebih jauh lagi, masa Rasulullah itu diembargo. Itu waduh, sudah jangan dibayangkan. Itu luar biasa. Nggak ada bahan pangan yang bisa masuk. Betapa sulitnya itu. Nah, kemudian kalau situasi sekarang sulit, Rasulullah itu berkata begini nih, kalau kepada istri beliau ya, beliau pagi hari ke dapur, adakah makanan untuk hari ini? Kalau istri beliau mengatakan, ya Rasulullah tidak ada. Oh, aku puasa. Demikian. Mari kita maknai ini sebagai sebuah laku prihatin sekalian. Tirakat ya Tirakat. ceritanya. Ini diniatin sekalian gitu ya. Innamal a'malu binniyat. Jadi sama-sama lapar, tetapi kalau yang satu kelaparan, yang satu diniati sebagai tirakat puasa, hasilnya berbeda. Jadi mari kita lakukan ini sebagai sebuah laku tirakat untuk hal itu. Sehingga kita tetap dalam proses, barangkali sama-sama beratnya, tetapi karena kita melakukan niat yang benar, maka kita punya peningkatan. Secara spiritual kita meningkat, secara emosional kita juga akan meningkat, secara kognitif kita juga akan meningkat, kecerdasan meningkat. Jangan lupa bahwa puasa itu meningkatkan daya kerja otak dengan baik, tapi kelaparan itu membuat otak tidak bisa bekerja. Jadi kayaknya buntet gitu. Ya, beda nih ya. Kita nggak bisa mikir Sama-sama gitu nih, kan, itu kelaparan. perut kosong. Ya, tetapi dengan niat puasa itu membuat otak cerdas. Maka jangan aneh, para ulama terdahulu itu menghasilkan banyak karya tatkala beliau-beliau berpuasa. Karena kecerdasannya naik. Tapi kalau kelaparan itu membuat semua emosi berkumpul jadi satu, meledak, stres, nggak karuan. Dan ini kita rasakan ketika menjelang Ramadan kemarin ya, menjelang Ramadan kemarin tuh kita akan berpikir bahwa ini harusnya ada yang berbeda. Selain situasi pandemi gitu, selain situasi pandemi ada yang berbeda dengan puasa kita gitu, puasa kita. Dan ternyata memang ketika kita niatkan benar-benar karya makin banyak ternyata ya. Insya Allah demikian. Dan salah satunya adalah ini, Lebaran on the Screen ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah di belakang layar mempersiapkan acara ini dengan sangat luar biasa. Tim sekretariat ya, itu keren. Ini adalah fase apa ya? Fase berkarya di saat tirakat. Gitu ya, nggak gampang memang, nggak gampang. Kalau gampang banyak orang. Nggak gampang, tapi kita bisa seperti pada dikatakan tadi, kita bisa membuatnya lebih menyenangkan. Jadi kita membuat diri kita sehat dan waras. Lalu anggota keluarga kita juga sehat dan waras. Kemudian kita luruskan niat. Untuk keadaan yang sama, niatnya berbeda akan menghasilkan hasil yang berbeda. Jadi pilih niat yang benar, luruskan niat kita. Setelah itu kemudian baru tahap berikutnya gunakan
mantra kita selalu. Profesional. Ya, banyakin main bareng dengan anak-anak, dengan seluruh anggota keluarga, pasangan, dengan suami, lalu perbanyak ngobrol bareng, lalu perbanyak beraktivitas bareng. Nah, sekarang aktivitasnya ya. Aktivitasnya. Karena nih. ini di dalam masa pandemi COVID, maka kita menyesuaikan dengan protokol yang sudah ada. Ya, jadi kita perlu tahu bahwa menyadarinya ini bakal lama. Sudah terima. Kalau sudah diterima, lalu kita bersikap melakukan sebuah pendidikan, edukasi kepada anak-anak dan anggota keluarga, bagaimana harus bertindak dan bersikap. Lakukan itu, misalnya pilih kegiatan, hindari kegiatan publik di mana ramai, ketemu gitu banyak orang berkumpul pada satu waktu di satu tempat, terlebih ruangan tertutup. Terlebih lagi ruangan tertutup yang mengandalkan pada AC sentral. Lebih lagi AC sentral di mana manajemennya kelihatannya nggak merawat dengan baik AC sentralnya itu. Dan filternya kita nggak yakin standarnya memadai untuk memfilter aneka virus. Nah, maka kita perlu untuk memilih aneka kegiatan yang mana. Kalau melakukan kegiatan, usahakan di ruang terbuka, terpapar matahari, dan udara leluasa bergerak kemana-mana. Jaga jarak dengan baik. Tetap jaga jaraknya ya. Gunakan masker bukan hanya untuk memproteksi diri kita, tapi juga untuk memproteksi liang orang lain dari kemungkinan tertular andai kata kita memang menjadi pembawa virus itu. Kita niatkan dengan baik mengenai hal itu. Ajari anak-anak untuk memilih permainan yang sesuai dengan hal itu. Jadi mainannya disesuaikan, nggak mainan yang model gerombolan, gelut-gelutan, pegang-pegangan, bukan jenis itu. Tapi jenis permainan yang bisa dilakukan secara berjarak. Individu sendiri, bersama tapi berjarak. Berjarak. Misalnya kalau anak laki-laki itu bermain layang-layang bareng. Kan bisa berjauhan tuh, 10 meter di sana-sini saya bermain bareng di satu lapangan. Tetapi tidak bersinggungan dan berdekatan. Kemudian engklek, sondah mandah, masing-masing satu-satu. Betul. Gitu kan, lompat tali, itu bisa sambil menjaga jarak. Jadi carilah permainan-permainan di mana dilatih anak-anak memilih. Pilih yuk permainan yang sesuai dengan hal ini. Orang tua tentu lebih bisa melakukan aktivitas yang menyesuaikan diri dengan hal itu. Nah, ini proses buat teman-teman dan keluarga. Lalu pandemi ini adalah sesuatu yang langka. Ya, bersyukur gitu ya kita. Bersyukur bahwa Bapak, Ibu-ibu dan seluruh anggota keluarga berkesempatan untuk merasakan situasi ini. Maka jangan diabaikan, jangan disia-siakan, dibiarkan berlalu. Jangan disia-siakan. Jadikan ini proses pembelajaran, satu, proses pembelajaran. Yang kedua, jadikan ini proses untuk melakukan perubahan radikal di dalam kehidupan kita sekeluarga. Radikal itu sampai ke akar-akarnya, itu namanya radikal. Misalnya nih ya, yang tadinya bersekolah itu di sekolah menjadi sekolah di rumah. Yang tadinya bekerja di kantoran menjadi bekerja di rumah. Yang tadinya semuanya offline sekarang serba online. Yang tadinya, nah itu namanya radikal dalam hal ini. Nah, kita bisa mumpung sekarang ini situasinya memang memaksa kita untuk berubah. Artinya barrier to change itu kecil, restriksinya kecil. Maka ini kesempatan besar kalau Bapak, Ibu dan anggota keluarga ingin berubah. Gunakanlah momentum ini dengan baik. Jangan disia-siakan. Karena kalau bagi ibu profesional ini sudah persiapannya sudah lama sekali gitu. Beruntung sekali kita masuk di komunitas ini ya. Telur. Kalau di Bunda Cekatan, di Bunda Cekatan. Nanti kalau teman-teman yang belum masuk ke matrikulasi, belum masuk ke foundation, segera masuk ya nanti bulan Juni ini. Ini lebih memadai sekali. Di ibu profesional kita sudah menyiapkan dengan kegiatan foundation, sudah menyiapkan dengan proses bagaimana mensikapi sesuatu dengan lebih baik. Sudah belajar tentang bagaimana mengambil segala hikmah. Dalam hal ini benefit terhadap setiap kejadian. Dan tantangan, teman-teman tuh terbiasa dengan tantangan gitu kan. Bukan menjadikannya persoalan. Betul. Jadi saya tidak bilang bahwa ini mudah.
tapi kita bisa membuatnya menyenangkan dan mendapatkan benefit dari setiap kejadian yang ada. Kami adalah pelakunya. Kami ini the survivors dari krisis 98, 2003, 2008, 2012. Gitu ya. Dan sekarang masuk di 2020 gitu. Iya, kami sudah bersiap sejak 2018. Iya. Dan setiap kali krisis, setiap kali ada tantangan dalam gejolak gitu, gejolak dalam kehidupan baik dalam keluarga maupun dalam lingkungan negara itu kita selalu berusaha untuk ada hal baru nih, ada hal baru ya, terus. Menjadikannya sebuah benefit itu buat kami. Saya kalau mau bilang keuntungan tuh soalnya sekarang dianggap sebagai profit. Tidak selalu bentuknya adalah finansial. Benefit. Membangun karakter kita, keluarga kita, diantaranya itu keluarga kita, bonding nih, keluarga, karakter, keluarga, ketangguhan, keuletan. Nah, perhatikan baik-baik. Para pemenang tidak berkeluh kesah. Tidak pernah mengeluh. Yang berkeluh kesah itu adalah pecundang. Para pemenang itu mengambil tindakan. Gitu ya, take action itu cepat banget gitu ya. Gitu. Jadi kalau kita sudah mulai ngerasani itu bukan siapapun tuh, ngerasani pemerintah, ngerasani siapa saja lah, itu kita sudah mendekati kelompok para pecundang. Kelompok pecundang. Ya, para pemenang itu akan senantiasa membicarakan tentang tindakan. Fokus pada solusi gitu kan, fokus pada apa yang ada di depan kita gitu, bukan membicarakan yang di belakang terus. Nah, itu adalah karakter ibu profesional. Bagi teman-teman yang belum masuk di ibu profesional, segera masuk ya, segera masuk karena ini akan ada lingkungan yang berbeda yang teman-teman akan dapatkan sesama perempuan gitu. Sama perempuan itu kan rasanya kayaknya perempuan itu cenderung ke ngerumpi, perempuan itu cenderung ke nggak serius gitu ya. Di ibu profesional beda banget gitu ya. Hati-hati. Masa ini adalah masa di mana ibu-ibu sebaiknya memilih teman. Iya, betul. Teman itu baik teman offline maupun teman virtual. Itu akan menentukan seberapa diri kita nanti. Lambat laun kita akan menjadi makin mirip dengan teman-teman kita. Jadi kalau teman-teman virtual, ibu-ibu sekalian itu isinya cuman rumpis, keluh kesah, maka lambat laun kita akan mirip dengan itu. Maka pilih dengan seksama. Saya sudah mulai memfilter teman-teman yang pertemanan virtual yang kira-kira tidak berguna, saya sudah mulai unfriend. Pilih aja. Karena itu akan sangat mempengaruhi bagaimana kita bergerak saat ini. Grup-grup, WA grup sebaiknya selesaikan, sudahi mana yang membuat kita hanya sering berkeluh kesah dan ngerumpi. Karena sekali lagi itu adalah ciri-ciri pecundang. Jadi kalau kita berkelompok dengan para pecundang, jadilah kita pecundang. Pilihlah teman, pilihlah kelompok, grup, sisakan yang akan membawa ibu-ibu dan seluruh anggota keluarga akan menjadi pemenang. Karena kalau membaca berita-berita buruk itu mau nggak mau kita ikut, mau nggak mau kita ikut stres gitu kan. Kita itu menjadi buruk dari pagi sampai tidur nanti. Maka create your news gitu ya. Jadi bikin aja berita-berita tentang kita. Gitu. Ya, itu yang perlu. Pak Dodi, saya akan menyapa dulu nih teman-teman yang sudah hadir awal gitu ya. Ini terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir di pertama gitu ya. Karena ini memang online maupun offline di ibu profesional itu sama. Gitu ya, selalu menghargai mereka yang hadir awal, gitu, tepat waktu, tidak mentoleransi mereka-mereka yang datangnya terlambat. Nah itu sama karena kita terbiasa di online, kemudian terbiasa membangun karakter, value-nya ibu profesional dan karakternya itu akan dibangun terus-menerus ya. Ini ada saya ucapkan selamat datang dulu kepada teman-teman yang sudah hadir. Ini ya, ada Mbak Teni Rahma, kemudian Mbak Nadifa ya, kemudian Mbak Novi Engrayani ya, Mbak tadi Susirawati Ruslan sudah hadir pertama kali, terima kasih ya. Kemudian Mbak Solihah Mulia, terima kasih. Mbak Lia Solihat, Dwi Nurtita, Mbak Aprilia Tika Primansati ya. Ini adalah beberapa, saya bacakan 10 yang pertama dulu ya. 10 yang pertama dulu. Terima kasih untuk teman-teman. Silahkan teman-teman kalau ada pertanyaan ya, kalau ada pertanyaan kita ngobrol santai gitu kan, ngobrol santai bukan seminar ini gitu kan. Kita bukan seminar
seminar, bukan workshop, kita lebaran antara kakak adik, ibu anak gitu ya, ibu anak, bapak anak gitu. Buat teman-teman yang sekarang merasa sendirian di rantau, jangan khawatir, ada ibu profesional yang selalu akan menemani teman-teman. Ya, kalau yang di rantau jangan lupa selalu siapkan rantang seperti di belakang saya itu, meskipun kosong gitu. Iya, bersiap menunggu isinya. Iya. Bersiap menunggu isinya yang ada ya. Sebentar. Ya, ini dari Mbak Solehah nih Pak, mau tanya. Pada awalnya di lingkungan kami tenang dan merasa aman dari ancaman virus, karena itu tetangga masih beraktivitas seperti biasanya. Nah, saat ada kabar kampung sebelah terdapat pasien yang positif, semua mulai agak panik dan takut. Tetangga pun mulai takut menerima tetangganya yang ingin bersilaturahim. Bagaimana cara menyikapi? Dan adakah tips untuk menenangkan mereka yang sudah terlanjur ketakutan? Ya, sama. Ini hampir sama nih di semua tempat ya. Ya. Jadi memang ini waktu untuk tidak saling berinteraksi secara intens, berdekatan satu sama yang lain. Iya, betul. Jadi kita memilih jalur bagaimana bisa tetap membangun persaudaraan, tetapi tidak melakukan pertemuan secara intensif, karena memang saat ini yang kita terima informasinya adalah COVID itu merebak karena intensitas pertemuan dan jumlah orang di dalam sebuah arena. Maka ya takut tidak perlu, waspada ya. Karena kita memang perlu untuk waspada. Dan waspada itu memerlukan sebuah sikap yang asertif mungkin ya. Jadi kalau memang tidak sesuai dengan protokol, kita perlu menyampaikannya. Misalnya nih, para tetangga ngajak arisan bareng atau bareng-bareng menengok tetangga lain-lain yang sakit secara bersama-sama. Itu menyalahi protokol COVID dan itu membahayakan diri dan lingkungan. Maka tidak perlu, kita bisa memberikan empati dengan cara yang lain. Misalnya dengan melakukan support, bagaimana membantu mereka meringankan beban untuk kalau ada yang sakit itu kan repot dapurnya ya kita support dapurnya, tapi tidak perlu dengan bersentuhan. Jadi bertemu langsung juga tidak perlu terlebih dahulu. Jadi memang ada hal yang saat ini tidak seperti biasanya, dan itu harus kita terima yang seperti itu, dimaklumi yang lain dan semuanya. Takut tidak perlu, waspada itu penting. Perlu dan taat ya. Taat, iya. Kita ini dilatih, kalau di ibu profesional itu dilatih untuk taat prosedur, gitu ya. Untuk apa sih? Agar kita tahu leadernya siapa, ya taati aja, gitu. Nah, sama dengan kondisi sekarang. Sebagaimana Allah sudah menyatakan bahwa taatlah kamu kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada ulil amri. Jadi nggak usah ngeyel. Ya, karena kita bukan pemerintah. Kita ini bukan yang punya kewenangan menetapkan secara kesehatan. Kita bukan ahlinya kesehatan. Kita bukan ahlinya, kita di dalam pemerintahan. Kita bukan ahlinya pemerintahan. Jadi kita perlu untuk taat kepada ulama. Ulama apa? Ulama pada bidangnya. Jadi tidak bisa yang hanya memahami fikih keagamaan memberikan fatwa tentang kesehatan, nggak bisa. Itu namanya bukan ulamanya. Ulamanya adalah yang ulama dalam bidang yang berkaitan dengan hal ini. Itu yang kita taati, sehingga lebih enak buat kita bahwa kita melakukannya dengan niat apa? Kita melakukannya dengan niat mentaati perintah Allah. Begitu. Apa hebatnya kita kalau kita berasik masuk dengan ibadat seorang diri, sementara kita mengabaikan perintah Allah untuk taat kepada ulil amri. Gak bisa dalam hal ini. Jadi semuanya itu ditata sesuai dengan tata kelola. Nah, tata kelola apa? Dalam hal ini bernegara iya, beragama iya. Dalam beragama kita diminta untuk itu kok. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari itu. Itu menjadi enak. Betul. Itu penting. Nggak ngeyelan, nggak merasa pengen masuk surga sendirian. Surga sendirian, pokoknya saya masuk surga nggak apa-apa. Nggak enak. Kalau sama-sama saudara yang banyak. Kalau kami berdua pun memilih untuk bahkan untuk ketemu saudara yang satu kota aja nih. Saya tuh masih punya kakak yang satu kota gitu ya. Itu merasa untuk memilih dan sama-sama saling ngerti gitu ya, untuk tidak bertemu aja.
untuk tidak bertemu aja meskipun kita sudah satu kota gitu. Ini untuk menjaga sebenarnya ya, untuk saling menjaga karena sesuai dengan tagline di Ibu Bantu Ibunya Ibu Profesional, I protect you, you protect me. Nah, gitu. Itu yang harus dikeluarkan ya. Saya sehat, tetapi saya pembawa OTG bisa jadi orang tanpa gejala gitu kan ya, bisa sehingga jadi saya membahayakan orang lain. Ya, betul. Dalam hal ini saya tidak tahu mengenai hal itu. Nah, mengapa kami berperilaku seperti itu? Karena ulama kesehatan mengatakan demikian. Kecuali nanti ada petunjuk yang lain lagi karena ditemukan bahwa perkembangan penelitiannya menyatakan seperti ini, maka kami juga akan melakukan perubahan sikap sesuai dengan apa yang disampaikan oleh mereka yang berkompeten di bidangnya. Kami hanya mendengarkan itu. Jadi serahkan pada ahlinya, dan ahli itu tidak semua, satu orang tidak ahli semuanya gitu kan. Betul. Maka cari ahlinya, taati gitu, taati satu-satu. Nah, sebagaimana juga pesan dari para ulama terdahulu nih bahwa manakala kita menyerahkan suatu urusan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggu saja kehancuran sudah di depan kita. Begitulah. Kita di sini pun belajar bahwa semua unik di Ibu Profesional itu, semua hebat, semua bintang. Maka kalau teman-teman pengen bersinar bintangnya yang mungkin selama ini ketutup gitu kan, ketutup entah dengan segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita, maka masuk di Ibu Profesional. Kami akan membuat lingkungan Anda menjadi bintang untuk diri Anda. Insya Allah. Ya, insya Allah. Nih, ada yang baru kenal nih dengan Ibu Profesional mungkin ya. Selamat datang Mbak Desti Megadianti ya. Salam kenal Bu Septi dan Pak Dodi. Salam kenal kembali Mbak. Senang sekali untuk bisa bergabung di Ibu Profesional di fanpage kita ini ya. Baik, kalau masih ada pertanyaan silahkan teman-teman untuk bisa share di sini ya. Waktunya saya masih ada 15 menit lagi. Ada timer. Iya, sebentar saya cek dulu ya. Bagaimana cara Bapak dan Ibu menguatkan diri di saat harus menjalani Lebaran tanpa kehadiran anak-anak? Ya, ini agak berat, Mbak, karena kami biasa saja gitu. Ya, yang pertama begini, ini unik loh di keluarga kami itu. Ayo, bentar. Kalau dulu itu banyak teman-teman itu yang alhamdulillah ya ada COVID, hadir COVID ini membuat kami Lebaran ini full bersama dengan anak-anak. Karena biasanya mereka berada di kotanya masing-masing, di sekolahnya masing-masing, nggak bisa Lebaran bareng 30 hari. Kami hang banget itu waktu itu baca-baca itu, oh iya ya, harusnya kan mereka ini kumpul ya semuanya. Tapi kenapa kita enggak ya? Sudah takdir. Sudah takdir kami ya, terima. Jadi ketika banyak orang repot untuk kumpul dengan anggota keluarganya, lah kami ini kumpul terus. Kerjaan kami di rumah, anak-anak homeschool. Kalau beraktivitas mereka juga melakukan aktivitas secara mandiri di rumah. Jadi kami setiap saat kumpul. Dan saat ini ketika banyak keluarga yang merapat kumpul dan merasa bersyukur untuk kumpul, kami ini memang kemudian malah terpisah gitu kan. Karena setiap anak kami mengambil keputusannya sendiri. Jadi waktu sebelum terjadi PSBB, saya sudah mengumumkan, menanyakan kepada mereka bagaimana, apa yang akan dilakukan. Tentu saja saya sebagai orang tua, saya tarik mereka balik ke Salatiga. Itu langkah paling mudah buat kami. Saat itu ya? Ya, anggapannya kalaupun ada apa-apa kan ayem ya kalau ngumpul begitu. Tetapi mereka mengambil keputusan untuk memilih menghadapi situasi ini tidak bersama dengan kami. Itu sebuah pilihan buat mereka dan kami menghargai hal itu. Meskipun saya ya deg-degan setengah mati sebagai bapak. Tetapi itu adalah konsekuensi bahwa kami menghargai setiap keputusan. Karena mereka sudah dewasa. Iya, jadi buat kami ya tidak apa-apa Lebaran tanpa anak-anak. Selama semuanya itu adalah keputusan, bukan sebuah keterpaksaan. Nah, kami belajar untuk membangun bahwa sebisa mungkin kami ini mengambil posisi memilih, bukan dalam posisi terpaksa. Kami berusaha dengan sedaya yang kami bisa. Bagaimana hasilnya nanti, barulah kami
pasrah kepada apapun yang Allah kehendaki buat kami nantinya. Bagaimana teknisnya gitu? Teknisnya kami mempersering pertemuan online gitu, pertemuan online dengan anak-anak. Jadi kalau selama Ramadan ini jam 9 malam kita tuh pasti sudah ketemuan untuk tadarusan bersama judulnya. Judulnya tadarusan bersama, tapi isinya macam-macam gitu kan. Kadang loh, kok kita belum tadarus ya ternyata ya gitu. Itu ya oke-oke aja, yang penting ngumpul bareng gitu kan gitu. Itu tadarus sebenarnya. Selalu Mbak Enes, Mbak Arat, Mas Elan, Mas Pandu ya. Siapa yang menyelenggarakan tadarus itu? Bukan kan? Iya, itu inisiatif anak-anak. Anak-anak dalam hal ini. Iya, gitu. Nah, terus grup itu kami tandai gitu ya. Grup itu kami tandai yang paling atas itu adalah grupnya anak-anak, grup keluarga. Agar kami senantiasa bangun tidur itu melihat grup mereka ada kabar apa gitu. Jadi kalau lama nggak berkabar tuh kita khawatir, jangan-jangan ada yang sakit ya, jangan-jangan apa ya gitu. Nanti kita kontak gitu. Nah itu contoh aja protokolnya aja protokolnya. Ya, tolong dikabari kalau saya sewaktunya sudah hampir habis ya Mbak Alinda. Sampai pukul berapakah kita? Jam 3-an kali ya ini ya. Nanti saya dikabari, ini masih ada sebentar. Ya. Berikutnya sudah ya tentang anak ya. Berikutnya adalah terus terang saya kesulitan untuk menyusun timeline proyek pasca Ramadan dalam jangka panjang mengingat kondisi yang dihadapi sekarang masih belum menentu. Apakah di Ibu Profesional ada proyek-proyek yang bisa di ATM untuk jangka-jangka panjang, terutama untuk keluarga-keluarga yang terdampak COVID ini? Proyek jangka panjang ya. Kalau di kita ini soalnya di Ibu Profesional tuh selalu membuat proyeknya itu adalah jangka panjang gitu ya sebenarnya. Kayak matrikulasi itu 9 pekan, itu proyek jangka panjang. Kemudian Ibunda Sayang itu proyeknya 1 tahun. Bunda Cekatan 6 bulan itu contoh-contoh yang sudah kita jalankan. Gitu ya. Nah, itu short term. Itu short termnya. Ya, 1 tahun itu masih jangka pendek. Ini kalau jangka panjang. Ternyata kita berbicara 5-10 tahun. Iya. Yang pertama adalah bahwa saat ini tidak ada seorang pun, bahkan pemerintahan juga tidak berani menentukan seperti apa 5 tahun, 10 tahun yang akan datang. Semua masih dalam meraba-raba. Jadi memang kita tenang saja kalau tidak bisa melihat jangka terlalu jauh ke depan. Tetapi kita tetap untuk melangkah. Nah, melangkah ini yang seperti apa? Itu yang kita siapkan. Pondasi yang kokoh untuk ke depan tuh. Pertama seperti yang saya sampaikan tadi adalah yang penting adalah tetap sehat dan waras itu tadi. Kemudian bahwa itu biar bisa jangka panjang. Biar itu bisa jangka panjang. Ya, secara pondasi kita kuat. Kemudian pastikan keluarga dalam situasi yang semakin solid, makin terbentuk karakternya dan nilai-nilai unggulnya itu makin jadi. Ini untuk persiapan ketika kita menemukan jangka ke depan akan seperti apa. Apakah kita akan melihat bahwa banyak prediksi mengenai yang ini akan menjadi peluang masa depan, yang ini menjadi peluang masa depan. Saya melihat bahwa tidak ada sebuah bidang yang nantinya akan tidak terpakai di masa yang akan datang. Setiap bidang akan tetap dipakai di masa yang akan datang. Hanya saja bahwa mereka yang paling berkompeten dan konsisten melakukannya, mereka yang akan menjadi pemenang di bidang itu. Saya kasih contoh. Saya ini bergerak dulu di bidang pendidikan. Ketika masa krisis, semua budget pendidikan adalah yang pertama kali dipotong. Budget training itu yang pertama kali dipotong. Lalu, apa yang kami lakukan? Ya kami belajar, menyiapkan diri untuk tetap unggul di bidang itu. Bunda Septi bergerak di bidang pendidikan anak. Budget pendidikan anak itu tidak ada untuk anak-anak di masa pandemi. Artinya budget pendidikan eksternal atau ekstrakurikuler. Masih memilih apa namanya untuk perut aja gitu ya. Semuanya bergerak untuk perut. Dan kami belajar untuk konsisten dengan itu. Dan tidak apa-apa. Memang berat lah, tentu berat. Dan kami ada penyangga dasar untuk tetap bisa hidup. Misalnya itu untuk dapur itu kan harus ada putaran harian ya. Nah, kami dagang. Ya kami dulu
Kami dulu kemudian Pulaan. bener-bener manggul itu baju-bajunya, kemudian saya ikat, saya atur gitu, terus NS Ara itu di belakang pakai selendang gitu, saya naik motor 2 taks itu ya, naik motor keliling Depok dari rumah ke rumah untuk menawarkan dagangan, dan saya gelar di sekolah-sekolahan. Itu yang kami lakukan untuk ngepul dapur. Ya, menyangga Untuk menyangga dapur. kebutuhan sehari-hari. Nah, tapi ada satu hal yang kami selalu konsisten menjalankannya di waktu yang panjang gitu, di salah-salah itu yaitu bagaimana kami selalu berinovasi dengan pendidikan anak. Nah, itulah ternyata momentum itu datang di saat ke orang yang konsisten gitu ya. Ternyata itu yang kami jalani. Jadi bukan dagangan kami yang membesar, gitu. Bukan dagangan kami yang membesar, bahkan nggak ada yang laku ya Pak. Saya tuh heran. Kayaknya kalau saya gelar dagangan itu semua orang jangan terlalu itu banyak diceritakan yang urusan itu. Tapi di antara karena saya konsisten dan Pak Doni ini konsisten untuk mendidik anak gitu. Pokoknya fokus saya adalah hati saya, pikiran saya, fisik saya itu adalah untuk anak-anak gitu, untuk anak-anak. Maka sambil bawa dagangan itu saya fokus untuk mencari halaman yang luas. Kemudian nggak bisa apa? Bisa bermain bersama anak-anak. Dagangannya dilepas aja gitu kan. Dikerubutin ibu-ibu. Ternyata bukan mau beli baju gitu kan. Gak ada yang beli. Gak ada yang beli, sampai akhirnya saya bagi-bagi dan mereka udah bayar berapa kali terserah deh, pokoknya itu habis aja sampai bertahun-tahun. Dan sampai waktu kita diundang di Kick Andy itu ada yang minta ketemu, ternyata adalah Bu, saya udah 2 tahun nih nunggu ibu gitu. 2 tahun nunggu ibu, kenapa? Saya masih hutang 80.000 untuk kreditan baju. Dan itu ternyata emang konsistensi. Iya. Jadi jalurnya jelas. Betul. Oke, kita perlu penyangga harian untuk dapur tetap mengepul. Iya. Nggak apa-apa. Jangan malu, karena tidak ada yang hina, nggak ada yang hina gitu. Kalau kami, tapi untungnya kita dulu adalah jauh dari kota kelahiran ya Pak ya. Salah satu hal yang penting adalah bahwa memang lebih mudah ketika tidak ada seorang pun yang mengenal kita. Kita ngemper di mana-mana itu oke aja waktu itu. Ya. Malu. Beda nih kalau saya di tanah kelahiran melakukan hal semacam itu, wah bisa. Bisa lihat ada di situ gitu. Mbak Septi yang dulu SMP-nya di sini kok ada di situ gitu kan. Iya. Pasti akan malu gitu. Apalagi saya kan juara kelas, berat itu. Juara kelas kok dagang gitu kan. Tapi itu kami alami teman-teman ya. Kami alami di saat krisis dan kami menjalaninya dengan gembira. Dan anak-anak itu tidak tahu kalau kami tidak punya uang. Itu yang penting. Mereka tahunya adalah ibunya sedang bermain peran. Bermain peran dagang-dagangan, bermain peran jual-jualan gitu. Itu tahunya mereka itu, dan setelah beberapa lama baru ngeh gitu ya. Sudah. Itu tenang, masa krisis tenang aja. Santai. Ya. Oh, betul. Artinya bahwa kita mungkin ya namanya krisis ya. Pasti ada sepaneng, ada ini. Tapi kita mesti belajar untuk menerima situasi itu lalu menghadapinya, tidak melarikan diri. Melarikan diri tidak pernah menyelesaikan persoalan. Lalu jadikan itu sebagai pola pendidikan anak terus. Iya. Aduh, terima kasih teman-teman. Ada Mbak Farda, dulu nggak ada medsos. Iya benar, dulu nggak ada medsos. Maka sekarang kalau teman-teman mau ada perubahan, tutup dulu medsosnya sementara biar nggak malu. Iya, gimana coba kalau baru Mbak Farda ini ngemper di depan kantoran gitu, di foto gitu. Gue lihat si Farda itu di sini, wah buyar itu semua. Sesuatu yang nggak apa memilih yang lain pasti gitu ya. Oke, terima kasih untuk teman-teman semuanya. Waktunya ternyata sudah habis ya. Waktunya ternyata sudah habis. Terima kasih untuk kehadirannya di Ibu Profesional Lebaran on the Screen ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan acara ini, dan jangan lupa kita ada foundation di bulan Juni buat teman-teman yang belum mengenal Ibu Profesional atau dari dulu mau masuk nggak masuk gitu ya, kok kuotanya sudah penuh, kami akan membuka kembali di bulan Juni ini. Situasi seperti ini adalah waktu yang tepat untuk melakukan sebuah langkah besar. Kalau perlu radikal. Pilihlah teman,
pilihlah grup Anda dengan baik, dan sudahi grup yang tidak membuat kita produktif dan makin mulia. Ya. Terima kasih. Sedemikian dari kami berdua. Salam dari Salatiga. Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh rangkaian hari ini sudah kami hadirkan di tengah teman-teman semua. Saatnya kami undur diri, pamit karena telah menyelesaikan tugas hari ini. Selamat menikmati kebersamaan, merayakan kemenangan di hari yang fitri ini. Taqabbalallahu minna wa minkum. Atas nama Timnas Ibu Profesional, sekali lagi saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Sampai jumpa di kesempatan lainnya, dan salam Ibu Profesional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.